Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu hari ini akan menegur kami, mengingatkan kepada setiap kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita kembali membaca kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi oleh karena waktu saudara, saya akan membaca ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah jemaat suam-suam kuku. Saudara, jemaat Laodikia adalah jemaat ketujuh dari 7 jemaat di Asia Kecil yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Saudara, dibandingkan dengan ke-6 jemaat lainnya, jemaat Laodikia ini termasuk jemaat yang tidak mendapat pujian dari Tuhan. Mengapa, saudara? Karena ketika kita membaca bagian ini, maka kita mendapati di sana bahwa Tuhan langsung mencela cara hidup dan kesaksian hidup mereka. Tuhan langsung mengingatkan kepada jemaat di Laodikia supaya mereka bertobat dari cara-cara hidup mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Laodikia adalah jemaat yang secara ekonomi mereka tergolong kaya raya. Karena mereka berada di lembah Likus yang merupakan satu lembah yang sangat subur sekali. Dan di kota Laodikia ini sesungguhnya menjadi pusat perbankan serta penghasil kain wol hitam yang cukup terkenal. Selain itu, saudara, Laodikia adalah dikenal dengan adanya sekolah medis. Banyak ahli-ahli obat di sana, khususnya untuk obat mata. Tetapi saudara, ketika kita membaca ayat 15, 16, 17, maka kita mendapati di sana ada satu peringatan yang sangat keras sekali kepada jemaat di Laodikia. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, Tuhan menunjukkan akan kondisi kerohanian jemaat Laodikia, di mana jemaat Laodikia ini disebut tidak dingin, tidak panas. Mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku. Saudara, apa ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku? Yang pertama, saudara, secara lahiriah mereka ikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan di dalam hatinya. Wahyu pasal 3 ayat 15 bagian A mengatakan, Aku tahu segala pekerjaanmu.
engkau tidak dingin dan tidak panas. Saudara, ada orang dingin dalam tanda kutip adalah orang yang menolak Kristus secara total. Tidak mau percaya kepada Kristus. Itu orang dingin. Kemudian Alkitab mengatakan ada orang disebut orang panas. Ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh serius. Mereka bersemangat mengikut Kristus. Mereka serius di dalam mengikuti Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang disebutkan oleh Alkitab suam-suam kuku. Seperti apa orang-orang suam-suam kuku ini? Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang secara lahiriah adalah Kristen. Ia pergi ke gereja, ia berdoa, ia membaca Alkitab, ia sudah dibaptis, ia berdoa bahkan melayani Tuhan. Tetapi semua itu dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Satu contoh yang sangat sederhana sekali. Ibadah bolong-bolong, saudara. Hari ini ibadah, minggu ini ibadah, minggu depan tidak, bulan ini ibadah, bulan depan tidak, dan lain sebagainya. Doa satu hari hanya 5 menit. Kemudian pelayanan asal-asalan. Dalam hidup mereka nampak Kristen, tetapi tidak mau taat kepada firman dan mengabaikan firman Tuhan. Itulah ciri pertama orang-orang Kristen yang dikatakan orang-orang yang suam-suam kuku. Secara lahiriah mereka ikut Tuhan, tetapi tidak ada keseriusan di dalam hatinya. Lalu apa ciri orang-orang suam-suam kuku ini? Yang kedua adalah mereka mengutamakan keduniawian atau hal-hal yang jasmani, khususnya urusan uang, daripada hal-hal yang rohani. Kalau saudara membaca ayat yang ke-17, Wahyu pasal 3 ayat 17, maka kita akan melihat di sana, aku kaya dan telah memperkayakan diriku. Saudara, memang betul jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi, tetapi secara rohani mereka miskin. Karena itu di dalam ayat 17 juga menjelaskan bahwa sesungguhnya mereka melarat. Sesungguhnya mereka miskin, mereka buta, mereka malang, mereka telanjang di sana. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya jemaat Laodikia memang secara ekonomi mereka kaya raya, tetapi secara rohani mereka miskin dan mereka hidup di luar Tuhan. Saudara, orang suam-suam kuku, mereka hanya mempedulikan hal-hal yang duniawi, khususnya harta kekayaan. Ciri yang ketiga, orang yang suam-suam kuku adalah mereka sombong dan tidak merasa butuh Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 17, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apapun. Saudara, ketika kita membaca ayat-ayat ini saudara berulang-ulang, maka saudara akan melihat di sana ada satu nafas kesombongan. Contohnya saudara, ketika kota Laodikia ini hancur karena gempa yang begitu hebat. Kota-kota yang ada di sekitar Laodikia berniat untuk membantu supaya kota itu dibangun kembali. Tetapi mereka dengan sombongnya menolak bantuan itu. Mereka merasa diri mampu. Mereka merasa diri tidak butuh bantuan manusia ataupun bantuan dari Tuhan. Inilah ciri orang yang suam-suam kuku. Mereka nampak secara lahiriah, nampak Kristen, tetapi sesungguhnya batin mereka tidak seperti itu. Orang-orang yang suam-suam kuku lebih mementingkan hal-hal yang duniawi. Dan orang-orang yang suam-suam kuku ini adalah orang yang sombong dan tidak merasa butuh akan Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan lebih menginginkan seseorang panas daripada suam-suam kuku, maka itu tidak mengherankan saudara. Tetapi pertanyaannya, mengapa Allah Tuhan lebih senang seseorang itu dingin daripada suam-suam kuku? Apa alasannya? Karena sikap dingin seperti itu lebih jujur daripada sikap suam-suam kuku. Tidak ada kepura-puraan,
Tidak ada penyamaran, tidak ada kemunafikan, tidak ada penipuan diri sendiri. Dan orang yang suam-suam kuku biasanya sombong. Dan lebih ada harapan untuk bertobat bagi orang yang dingin daripada orang yang suam-suam kuku. Saudara, apa yang kemudian menjadi nasihat Tuhan di dalam bagian ini? Di dalam ayat yang ke-18, Tuhan menginginkan supaya jemaat Laodikia sadar akan kondisi mereka. Bahwa hidup mereka sudah jauh dari Tuhan. Hidup mereka sudah melenceng dari kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka hidup sebagai jemaat Kristus, tetapi mereka hidup tidak dingin, tidak panas. Mereka hidup suam-suam kuku. Maka di dalam ayat yang ke-19 Tuhan menginginkan supaya mereka merelakan hatinya untuk bertobat dan menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menunjukkan imannya. Tuhan memberi kesempatan kepada jemaat Laodikia untuk bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang percaya diingatkan oleh Tuhan di masa kini. Jangan jadi seorang Kristen yang suam-suam kuku. Sebab jika kita suam-suam kuku terus dan tidak ada pertobatan dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan kita akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jika kita merasa bahwa ciri orang Kristen yang suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, itu ada melekat pada diri kita. Mari kita bertobat. Dan kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan semangat, dengan kesungguhan hati. Bukan orang Kristen yang suam-suam kuku, tetapi orang-orang Kristen yang terus panas dan hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan izinkan kami untuk belajar dari jemaat di Laodikia yang Engkau ingatkan mereka supaya mereka tidak lagi hidup sebagai orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, tetapi menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh panas, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa di pagi hari ini, setiap kami yang mendengar firman-Mu akan diberkati. Setiap orang yang mendengar firman-Mu dan melakukannya, Tuhan akan membuat apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami berhasil oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.